Apa-apa perempuan selalu disalahin. Gak bisa masak, perempuan yang salah. Gak bisa urus rumah, perempuan juga yang salah. Kemarin artis inisial R cerai juga disalahin. Emang iya perempuan selalu salah? Gender saat ini semakin sulit terlihat, meskipun berbagai lembaga telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan peran serta perempuan. Bahkan sejak awal lembaga negara sudah jelas menjamin hak dan kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara. Dalam Konstitusi Dasar Negara tahun 1945 telah dikemukakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukuman dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2, usaha bela negara pada pasal 30 dan memperoleh pendidikan pada pasal 31. Pemerintah di Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional yang berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus turut berpartisipasi dalam perjuangan ini dengan memahami pentingnya kesetaraan gender dan mengambil langkah-langkah nyata untuk dapat mencapainya. Kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki, berbagai organisasi dan institusi di Indonesia terus berkomitmen untuk meneruskan perjuangannya. Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mau itu support, akses, kesempatan yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Salah satu implikasinya, jumlah angkatan kerja perempuan terpaut 25% lebih rendah dari laki-laki. Mari kita bahas satu contoh di sektor kesehatan. WHO melaporkan bahwa 70% pekerja medis di era pandemi didominasi perempuan. Tapi masih sangat sedikit yang ada di posisi pimpinan. Dan ini tidak hanya dalam dunia medis. Hal yang sama terjadi di berbagai sektor. Selain masalah kesetaraan upah, perempuan juga sering mendapatkan kerja tambahan, diberi beban pekerjaan ganda, bahkan rentan pelecehan, kekerasan, dan sering menjadi korban bias gender. ILO juga mengatakan resiko perempuan kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih tinggi. Lalu, mengenai inklusi ekonomi. Ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM. Dan 62% UMKM kita dimotori oleh perempuan. Tapi data menunjukkan bahwa perempuan masih sulit mendapatkan akses untuk pendanaan. Oleh karena itu, kita harus memberikan support ekstra kepada UMKM perempuan dalam menghadapi tantangan literasi keuangan dan digital, seperti akses ke kredit dan investasi, serta masuk ke supply chain nasional dan global. Dan bukan hanya itu, masalah gender adalah isu yang sistemik, dan kita harus bersama-sama bekerja, mematahkan bias serta persepsi yang mengkerdilkan perempuan. And this requires teamwork. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Tiga dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidupnya. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Namun, perempuan adalah subjek yang pantas untuk dihargai, layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu merasa aman keluar rumah, terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah.
tidak melapor juga bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama, kita bisa saling mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. Dari perempuan untuk perempuan, suara kita tidak bisa dibungkam. Luka kita tak bisa dihapus. Langkah kita tak bisa dihentikan. Karena kita bukan sekedar ibu, istri, ataupun anak perempuan. Karena kita adalah penulis sejarah. Kita adalah pembuat perubahan, dan kita adalah dunia itu sendiri.